Salam sejahtera, rahayu. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Burhan untuk menjawab sebuah pertanyaan dari netizen. Yang bertanya adalah saudara Iwong dari Jawa Barat. Pertanyaannya sebagai berikut. Mbah, saya mau bertanya, silakan tanya. Iya. Saya ini masih bingung, Mbak. Kenapa bingung? Ya, coba kenapa bingung? Syarat untuk menjadi orang Islam adalah bersyahadat, Mbak. Yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, syahadat tauhid ini bersaksi, artinya kita menyaksikan kepada Allah. Berarti kita harus melihat Allah katanya. Dan kita bersaksi atas Rasulnya atau kenabian daripada Muhammad Rasulullah SAW ini. Kita juga harus mestinya melihat kepada Rasul atau melihat Nabi Muhammad. Ini mohon penjelasannya, Mbah. Oke, saya jelaskan supaya paham. Baiklah, saudara Iwong, sampean bertanya tentang syahadat tauhid dan syahadat rasul. Coba saya jelaskan dulu, yaitu syahadat rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Yang dimaksud bersaksi di sini, jadi kita bukan menyaksikan Rasulullah, tetapi bersaksi atas perilaku kita. Jadi bersaksi atas perilaku kita di hadapan Allah bahwa Muhammad dan Rasulullah ini adalah perilaku yang terpuji, ini menjadi utusannya Allah. Jadi menjadi hamba sebagai utusan Allah. Jadi yang disaksikan di hadapan Allah ada perilaku kita sendiri. Jadi sama syahadatnya Rasul Nabi Muhammad dengan syahadatnya Rasul umatnya itu sama bunyinya. Jadi di sini Muhammad Rasulullah yang terpuji ini dan menjadi hamba utusannya Allah, ini adalah bersifat universal, jadi bersifat umum. Jadi bukan hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad, bukan. Sehingga kita pernah dengar bahwa di kapal Nabi Nuh yang ditemukan ini terdapat lafaz Muhammad. Jadi sebelum Ahmad bin Abdillah atau Rasulullah SAW atau baginda Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan, ini lafaz Muhammad ini sudah ada, artinya yang terpuji. Jadi kita bersaksi di hadapan Allah atas perilaku kita sendiri untuk menjadi Muhammad agar kita juga menjadi utusan Allah. Ini bukan berarti sesat, kita ini juga utusan. Hanya Ahmad bin Abdillah, baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan untuk seluruh manusia, bahkan utusan untuk seluruh alam. Kemudian para nabi-nabi yang lain adalah utusan untuk kaumnya. Jadi sebuah kaum, setiap kaum ini akan diutus seorang nabi. Jadi hanya untuk sebuah kaum. Lah kita sendiri ini adalah juga utusan. Hanya masih ada tanda tanya, kita ini utusannya siapa? Utusan Allah atau utusannya iblis. Nah, jadi kita ini disebut juga utusan atau seorang pengembala. Jadi para nabi itu rata-rata semuanya riwayatnya adalah sebagai pengembala. Ini dicontohkan. Apa yang dikembalikan? Yang dikembalikan apa adalah nafsunya. Nafsu hayawan atik. Hayawan atik adalah hewan yang mempunyai akal, ini dikembalikan. Nafsu amarahnya dikendalikan, aluamahnya dikendalikan, supiyahnya dikendalikan agar menjadi nafsu yang mutmainah.
Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah, agar nanti dipanggil oleh Allah nafsu itu dalam keadaan tenang. Ini adalah Muhammad, biar berliak Muhammad yang terpuji. Jadi jangan salah paham bahwa semua ini adalah utusan, tinggal derajatnya itu masing-masing. Untuk baginda Nabi utusan yang tertinggi, yaitu utusan untuk seluruh alam. Kemudian para nabi dan rasul yang lain adalah utusan untuk kaumnya. Kita sebagai umat nabi adalah utusan untuk diri kita dan keluarga diri kita, artinya untuk mengendalikan hawa nafsu supaya menjadi nafsu yang mutmainnah. Inilah saudara Iwung pertanyaannya. Jadi kalau Anda itu berbuat kejahatan, suka mencuri, suka menipu, nah ini berarti menjadi utusannya iblis. Kalau Anda suka berbuat baik, menolong orang, kasihan dengan orang, insya Allah akan menjadi utusannya Allah. Jadi Allah itu mau menolong orang itu utusan dengan Muhammad yang ada di dalam diri, yaitu di dalam hati, kemudian wujud di dalam perilaku seorang manusia. Inilah hakikat syahadat Rasul. Demikianlah penjelasan kami. Ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.